你又该怎么办，龙皓晨？无论此人原本的命运如何，熄灭其中一人的命星，我将使用大预言术。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 184 ya guys ya. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Meski di awal pertarungan, Ahnan sempat menyombongkan diri serta berhasil menekan Long Xingyu, namun sayangnya hal tersebut hanya bertahan sementara waktu. Pasalnya setelah Long Xingyu melanggar sumpah janji seorang kesatria dan melepaskan tahta ilahinya, Long Xingyu lantas menggunakan teknik pedang murni untuk mengalahkan Dewa Iblis Ahnan. Sementara Long Hao-Chen akhirnya tiba di wilayah jurang kegelapan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutannya? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dikatakan, wilayah jurang kegelapan merupakan tempat pahlawan abadi kedua Ye Wusang berada di domain bintang, sekaligus area terlarang wilayah bintang, dan terbentuk jalan menuju Dewa Benua Sengmo di ambang kehancuran, serta memiliki kekuatan jurang menelan segalanya. Selama ribuan tahun, para pahlawan terus memperluas jurang kegelapan di wilayah domain bintang dan mendirikan benteng di tempat ini. Meski hanya tersisa Ye Wusang seorang diri, tapi pahlawan keabadian tersebut haruslah melindungi tempat ini. Sementara itu di saat Long Hao-Chen merasa kebingungan mencari pintu masuk, dia lantas mengucapkan terima kasih atas jasa para pahlawan di masa lalu, serta mewakili pemimpin aliansi untuk menjelajahi area tersebut. Dan ternyata... Menyadari para pahlawan terus menjaga tempat ini, bahkan pedang di hadapannya kurang satu lagi, Hao-Chen langsung teringat pesan yang ditinggalkan Ye Sanming sebelumnya, kalau jurang kegelapan dibagi menjadi 3 lapisan, luar, dalam, dan pusat. Semakin dalam memasuki area ini akan sangat berbahaya, serta tidak ada cahaya sedikit pun, sehingga Hao-Chen memutuskan untuk menelusuri jurang tersebut. Meski sempat dihadang oleh para makhluk hidup dan mati, namun pada dasarnya tempat ini tidak memiliki kekuatan aturan dalam tubuhnya, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan cara memangsa para makhluk lain. Oleh sebab itu, Hao-Chen segera melepaskan pedang cahaya untuk mengakhiri semua ini. Tepat ketika Hao-Chen sedang memikirkan lapisan luar jurang yang dihuni para monster setara mahkota bintang kedua, sosok naga kegelapan setengah dewa terlihat menunjukkan diri, serta menegaskan bahwa dirinya merupakan api neraka yang membakar segala cahaya. Bukannya gentar, Hao-Chen lantas memanfaatkan si naga untuk menerobos lapisan dalam wilayah jurang kegelapan. Merasakan aura tekanan lapisan dalam jauh lebih pekat, dan Hao-Chen juga berniat untuk menemukan senior Ye Wusang. Dia kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita iblis yang kesadarannya ditelan jurang kegelapan, sehingga membuatnya berubah menjadi sosok monster pembunuh. Tapi... Melihat kejadian tersebut jelas menimbulkan pertanyaan besar untuk Hao-Chen. Meski terbilang cukup kejam, hanya saja Hao-Chen bisa merasakan bahwa orang ini tidak ada kekuatan jurang kegelapan maupun menyerap esensi darah, melainkan memiliki niat membunuh. Sambil bertarung jarak dekat, Hao-Chen menyadari sebuah fakta, kalau pahlawan tersebut mengandalkan teknik pedang, bukan kekuatan jurang kegelapan,
Terlebih lagi melihat kemampuan pedang yang dilepaskan pahlawan tersebut, Hao Chen menduga bahwa itu adalah teknik Dewa Pedang Cahaya terakhir umat manusia. Sehingga dia memanglah senior Ye Wusang yang dikendalikan erosi kekuatan jurang selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, Long Hao Chen mencoba untuk menyadarkan Ye Wusang dengan teknik pedang cahaya. Terlepas dari hal tersebut, kita diperlihatkan dengan percakapan Ye Wusang bersama Ye Sanming, di mana jika Ye Wusang ingin memperluas wilayah jurang, dia hanya memiliki satu cara, yaitu bertarung melawan para monster. Meskipun tugas ini cukup berat dan tinggal menyisakan Ye Wusang seorang diri, dia tetaplah bertekad menjaga wilayah jurang kegelapan dengan seluruh kekuatannya, sehingga itulah yang menjadi alasan kesadaran Ye Wusang bisa dikendalikan oleh kekuatan jurang kegelapan. Tidak berselang lama, ketika semua ingatan Ye Wusang pulih sepenuhnya, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan aura kegelapan. Menyadari bahwa dia masih memiliki tugas yang harus diselesaikan, Ye Wusang lantas membawa Long Hao Chen memasuki area lapisan jurang pusat dan ternyata... Di saat Hao Chen merasa kebingungan melihat aura kegelapan, Ye Wusang kembali teringat dengan percakapannya bersama Ye Sanming tentang menutup jurang kegelapan. Meski Ye Sanming bilang kalau hal itu sangat mustahil, tetapi masih ada cara lain menunda ledakan jurang. Mengingat pesan tersebut, Ye Wusang secara nekat menggunakan segel pahlawan abadi menunda ledakan dan rela mengorbankan jiwanya demi Long Hao Chen. Tapi... Long Hao Chen menegaskan, meskipun dia telah mempelajari jalan kebenaran, namun dia tidak akan pernah membiarkan seorang pahlawan Koit begitu saja. Oleh sebab itu, Hao Chen bersedia menggantikan posisi Ye Wusang menutup jurang kegelapan. Melihat kejadian tersebut, jelas memancing kemarahan aura jurang kegelapan. Dia juga menjelaskan bahwa celah kehancuran dunia merupakan area pemakaman bagi para pahlawan. Bahkan cahaya para dewa sekalipun tidak akan bisa menyinari tempat ini. Long Hao Chen menegaskan, tujuannya bukan untuk menjadi seorang pengganti, melainkan untuk membunuh aura kegelapan. Terlebih lagi selama ribuan tahun, kebenaran ataupun tekad semua pahlawan abadi gugur di sini telah melampaui kegelapan dan sudah ditaklukkan oleh seluruh umat manusia. Secara bersamaan melihat tekad Long Hao Chen begitu kuat, seketika membuat para jiwa pahlawan keabadian merasa kagum terhadapnya. Selain gak takut mati dan juga menghargai jasa pahlawan, Hao Chen sendiri berpegang teguh dengan keadilan. Meski Ye Wusang belum sempat menanyakan identitas Long Hao Chen, namun dikarenakan dia rela mengorbankan hidupnya, senior Ye Wusang pada akhirnya bersedia menyerahkan mahkota bintang kepada Hao Chen, sehingga dapat melepaskan teknik pedang cahaya pahlawan keabadian untuk mengalahkan aura kegelapan. Keberhasilan Hao Chen membunuh sosok tersebut sontak saja menjadi kabar baik untuk seluruh umat manusia. Pasalnya, semua kesatria yang mengikuti pertarungan di area kematian berhasil memenangkan pertandingan. Singkat cerita, pasca kepergian jiwa Ye Wusang, dia sudah tidak perlu lagi menjaga jurang kegelapan, di mana semua kekuatan mereka telah menyatu ke dalam mahkota bintang, dan membuat Hao Chen mencapai mahkota bintang ketiga yang disebut keberanian. Di waktu bersamaan, setelah wujud asli Hao Yu menggunakan teknik penghenti ruang waktu, dia lantas menunjukkan diri. Meskipun jurang kegelapan adalah sisa-sisa ingatan di masa lalu, namun mengandung kekuatan penghancur luar biasa hedon, sehingga dia mengakui bakat Long Hao Chen. Sebelum pergi meninggalkan tempat ini, Hao Yu tidak menempatkan mahkota bintang di kepalanya. Hal itu dia lakukan untuk menobatkan Long Hao Chen dan menunggunya di jalan menuju dewa. Waduh.
Di sisi lain, melihat Pangeran Abau ngamuk gak karuan pasca kekalahan klan iblis, Fasyak mengatakan bahwa Long Hao Chen lagi bersih-bersih jurang kegelapan. Itulah yang menjadi alasan bagi mereka. Meskipun tidak mengetahui langkah selanjutnya, tetapi dikarenakan Abau gak pengen Long Hao Chen lebih dulu menyelesaikan ujian domain bintang, sang pangeran lantas memerintahkan Dewa Fasyak untuk membuka ronde selanjutnya dan membawa seluruh anggota Hao Chen memasuki arena baku hantam. Hal ini dia lakukan untuk melihat seberapa jauh Long Hao Chen di ambang keputusasaan. Demi bisa melancarkan tugas yang diberikan Pangeran Abau, Fasyak lantas menggunakan kekuatan ramalan takdir salah satu dari anggota Hao Chen, sehingga nasib mereka akan berakhir dengan kematian yang sudah tertulis, tidak dapat dilawan ataupun diubah. Waduh, ngerepotin juga ya guys ya si Fasyak ini. 你又该怎么办，龙浩辰？ 不可更改。 Sementara itu, mengingat jasa para pahlawan keabadian serta monumen pedang memanglah simbol keberanian umat manusia, Long Hao Chen bertekad untuk membawa semua pedang ini berjuang di wilayah domain bintang dan bertekad untuk menghentikan rencana klan iblis. Di waktu bersamaan mendengar suara syair mencemaskan kondisinya, Hao Chen mengatakan bahwa tujuan selanjutnya pergi menuju pusat domain bintang, mencari pahlawan abadi ketiga untuk mencapai mahkota bintang keempat. Oleh sebab itu, dia meminta calon bininya untuk sabar menunggunya. Wadidaw, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 184-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya guys ya. Ya, meskipun Hao Chen sempat kesulitan menghilangkan kesadaran Ye Wusang dan berada di bawah tekanan aura jurang kegelapan, tapi dengan tekad pantang menyerah, Long Hao Chen berhasil meyakinkan para pahlawan keabadian sehingga dia mendapatkan kekuatan sejati dari mahkota bintang. Kira-kira bagaimana nasib semua anggota Hao Chen? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segini dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.